Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama Dwi Lestari NIM 2205178, yang kedua Luki Dwi Oktavia NIM 2205187, yang ketiga Reina Izzatal Islami NIM 2205198. Di sini kami akan menjelaskan mengenai patofisiologi malformasi kongenital, deformitas dan abnormalitas kromosom. Yang pertama, terdapat kelainan kongenital. Kelainan kongenital adalah kelainan dalam pertumbuhan janin yang terjadi sejak konsepsi dan selama dalam kandungan. Diperkirakan 10-20% dari kematian janin kelainan atau malformasi kongenital berarti memanifestasikan dari lahir, terlepas dari apakah cedera terjadi selama perkembangan embrio atau cacat genetik. Khususnya pada bayi berat badan rendah, diperkirakan kira-kira 20% diantaranya meninggal karena kelainan kongenital dalam minggu pertama kehidupannya. Malformasi kongenital merupakan kausa penting terjadinya keguguran, lahir mati, dan kematian neonatal. Istilah kelainan kongenital adalah untuk menggambarkan kelainan morfologik dalam pertumbuhan struktur bayi yang dijumpai sejak bayi lahir. Istilah lain untuk kelainan sejak lahir ini adalah defek lahir yang dapat berbentuk berbagai gangguan tumbuh kembang bayi baru lahir yang mencakup aspek fisik, intelektual, dan kepribadian. Kongenital dapat menyebabkan terjadinya abortus, lahir mati, atau kematian segera setelah lahir. Kematian bayi dalam bulan pertama kehidupan sering diakibatkan oleh kelainan kongenital besar, karena umumnya terjadi bayi tersebut adalah bayi berat lahir rendah, bahkan sering pula sebagai bayi kecil untuk masa kehamilannya. Selanjutnya, terdapat bentuk kelainan malformasi kongenital. Ada beberapa bentuk kelainan malformasi kongenital, yaitu yang pertama, sirenomelia atau sindrom Mermaid. Sirenomelia juga dikenal sebagai sindrom putri duyung, yaitu kelainan bawaan langka di mana kaki menyatu mirip ekor putri duyung. Kondisi ini ditentukan pada sekitar 1 dari setiap 100.000 kelahiran hidup dan biasanya berakibat fatal dalam 1 atau 2 hari setelah lahir. Yang kedua, ada kembar siam. Kembar siam adalah bayi kembar yang tubuhnya tetap bersatu setelah lahir. Kelainan ini biasanya terjadi pada 1 dari setiap 200.000 kelahiran. 50% dari kelainan ini mati dan 75% memiliki jenis kelamin perempuan. Tingkat kelangsungan hidup kembar siam adalah antara 5-25%. Yang ketiga, ada hidrosepalus. Istilah hidrosepalus ini berasal dari kata Yunani hidro, berarti air, dan sepalus berarti kepala. Seperti namanya, ini adalah suatu kondisi di mana terjadi akumulasi cairan yang berlebihan di otak. Yang keempat, terdapat spina bifida. Spina bifida adalah kelainan bawaan tabung saraf dengan ciri 1 atau lebih posterior lengkungan tulang belakang belum menyatu dengan baik selama kehamilan dan sumsum tulang belakang tanpa perlindungan tulang. Penyebab utama dari spina bifida dicurigai adalah defisiensi asam folat pada ibu sebelum kehamilan, dan meskipun ada 5% dari kasus penyebabnya tidak diketahui. Kemudian yang terakhir ada meromelia. Meromelia artinya tidak adanya satu atau beberapa anggota badan, mungkin tidak ada, contohnya lengan, jari, atau mungkin tidak utuh. Deformitas. Pengertian deformitas adalah kelainan dan trauma pada sistem muskuloskeletal yang bermanifestasi pada bentuk yang abnormal dari batang tubuh. Selanjutnya adalah bentuk kelainan deformitas.
Bentuk kelainan deformitas yang pertama yaitu osteokondrodisplasia yang merupakan sekumpulan penyakit keturunan yang menyebabkan tulang rawan tumbuh secara abnormal. Kondisi ini mengakibatkan tubuh menjadi cebol. Yang kedua, akondroplasia yang merupakan kelainan pada pertumbuhan tulang yang disebabkan oleh mutasi genetik yang langka atau badan berukuran rata-rata. Yang ketiga, osteopetrosis yang merupakan tulang menjadi tambah padat karena tidak seimbangnya antara proses pembentukan tulang dengan penghancuran tulang. Yang keempat adalah congenital myopathis yang merupakan gangguan menurun pada otot, saraf, atau keduanya pada saat bayi lahir. Dan yang kelima adalah pectus carinatum. Pectus carinatum merupakan deformitas dinding dada ditandai dengan penonjolan tulang dada dan tulang rusuk. A. Pengertian abnormalitas kromosom. Abnormalitas kromosom adalah kondisi bawaan lahir yang terjadi di tahap perkembangan sel telur atau sperma, maupun setelah terjadi pembuahan dalam kandungan, bisa disebabkan oleh kesalahan pada saat fase pembelahan sel. Tahap awal ketika pembuahan yang biasanya menyebabkan kromosom janin bisa memiliki kromosom ekstra atau trisomi, atau kehilangan kromosom atau monosomi. Namun, kelainan kromosom lebih banyak menyebabkan keguguran. Bahkan, tercatat 50% keguguran di awal kehamilan disebabkan oleh kelainan kromosom. Beberapa penyebab kelainan kromosom. Yang pertama, keturunan dari ayah atau ibu yang membawa sifat kelainan kromosom. Yang kedua, kelainan dari sperma ataupun kualitas sel telur yang membawa sifat genetik tidak sempurna. Yang ketiga, faktor usia. Misalnya, hamil pada saat usia lebih dari 40 tahun. Dan yang keempat, gangguan proses pembelahan sel di tahap awal kehidupan. B. Kelainan kromosom pada manusia. 1. Down syndrome. Down syndrome adalah kelainan kromosom genetik 21 yang menyebabkan keterlambatan perkembangan dan intelektual, yang disebabkan ketika pembelahan sel menghasilkan bahan genetik tambahan dari kromosom 21. Penderita Down syndrome biasanya mempunyai tubuh pendek dan buntung, lengan atau kaki kadang-kadang bengkok, kepala lebar, wajah membulat, mulut selalu terbuka, ujung lidah besar, hidung lebar dan datar. Kedua lubang hidung terpisah lebar, jarak yang lebar antar kedua mata. Kelopak mata mempunyai lipatan epikanthus sehingga mirip dengan orang oriental, dan iris mata kadang-kadang berbintik. Yang mengakibatkan Down syndrome ini memiliki tingkat kecerdasan yang rendah. 2. Turner syndrome. Turner syndrome adalah kelainan kromosom ketika perempuan lahir hanya memiliki satu kromosom X, yang disebabkan kromosom seks yang hilang atau tidak lengkap. Penderita Turner syndrome biasanya mempunyai web-like neck atau leher tampak lebar dan terlihat seperti berselaput. Letak cuping telinga yang berada lebih rendah. Dada terlihat lebih lebar dengan jarak puting lebih luas. Langit-langit mulut tinggi dan cenderung sempit. Lengan mengarah ke bagian luar siku. Kuku tangan maupun kaki terlihat kecil dan mengarah ke atas. Pembekakan yang terjadi pada tangan dan kaki, terutama saat lahir, panjang badan yang sedikit lebih rendah dari panjang badan rata-rata saat lahir. Pertumbuhan menjadi lambat, mengalami cacat jantung, jari tangan dan kaki pendek. Yang mengakibatkan penderita Turner syndrome ini memiliki gangguan kesuburan atau tidak bisa memiliki anak dan lebih lambat dalam kemampuan bicara dan bahasa. Yang ketiga, Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome adalah
suatu kondisi genetik ketika laki-laki lahir dengan salinan kromosom X tambahan yang disebabkan dari kesalahan genetik acak setelah pembuahan. Penderita Klinefelter syndrome ini juga mengalami defisiensi atau kekurangan hormon androgen, badan tinggi, peningkatan level gonadotropin dan ginekomastia. Penderita akan mengalami gangguan koordinasi gerak badan, seperti kesulitan mengatur keseimbangan badan, melompat, dan gerakan motorik tumbuh lambat. Jika dilihat dari ciri-ciri fisik, penderita ini memiliki otot yang kecil namun mengalami perpanjangan kaki dan tangan. Yang mengakibatkan Klinefelter syndrome ini, laki-laki yang dilahirkan dengan kondisi ini akan mengalami beberapa karakteristik perempuan. Jacob syndrome. Jacob syndrome adalah kelainan genetik yang bisa disebabkan beberapa gangguan pada anak laki-laki yang disebabkan oleh mutasi ketika pembuahan kode genetik pria. Jacob syndrome ini biasanya mengalami kesulitan bicara, memiliki tinggi tubuh yang tidak biasa, gangguan perilaku, bahkan saat menjelang dewasa bisa mengalami gangguan reproduksi, kelambatan dalam perkembangan kematangan emosi, dan cenderung mengalami kesulitan belajar, sehingga perlu dirangsang secara dini dan kuat. Penampilan fisiknya dari luar pun tidak berbeda dengan laki-laki normal. Hanya saja, umumnya penderita sindrom Jacob ini lebih tinggi dibanding tinggi badan rata-rata pria seusianya. Akibatnya dari penderita Jacob syndrome ini memiliki gangguan reproduksi, tetapi penderita ini tetap mengalami pubertas dan maturasi seksual pria sebagaimana seharusnya. Kesuburannya pun tidak terganggu. 5. Patau syndrome. Patau syndrome adalah kondisi ketika seseorang memiliki ekstra kromosom 13. Biasanya akan mengalami kelainan fisik sejak lahir, masalah tumbuh kembang, serta gangguan fungsi organ tertentu. Penderita patau syndrome ini akan mengalami kelainan bentuk wajah, seperti kepala berukuran kecil atau mikrosefalus, mata berukuran kecil atau mikroftalmia, mata hanya satu atau tidak ada mata sama sekali atau anoftalmia, dan kelainan bentuk hidung, kelainan bentuk bibir dan mulut, seperti bibir sumbing, kelainan pada anggota gerak seperti jumlah jari kaki dan tangan lebih dari 5 atau polidaktili, kuku kecil, dan kaki datar. Kelainan pada otak dan sistem saraf seperti cacat tabung saraf atau spina bifida. Kelainan bentuk telinga sehingga mengakibatkan gangguan pendengaran. Kelainan pada sistem pencernaan, gangguan ada sistem saluran kemih seperti ginjal polikistik, mikropenis, dan hipertrofi sklerosis, kelemahan otot. Akibat dari penderita patau syndrome ini memiliki adanya kelainan komponen genetik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.